Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini mudah-mudahan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, pagi ini Bu Siti akan menyampaikan materi bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana. Yang pertama, usaha. Dan yang akan Ibu sampaikan ada dua hal, satu pengertian usaha, dua hubungan usaha dan energi. Apa itu usaha? Usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Bagaimana cara menghitung usaha? Perhatikan persamaan berikut. W sama dengan F kali S, di mana W ini adalah usaha, satuannya Joule, F gaya, satuannya Newton, S perpindahan, satuannya meter. Berikut contoh mencari besar usaha. Danu dan Santi bersama-sama mendorong meja ke satu arah. Danu mengeluarkan gaya 10 Newton dan Santi mengeluarkan gaya 20 Newton. Jika meja bergeser 6 meter ke kanan, berapakah usaha kedua anak tersebut? Diketahui F Danu 10 Newton, F Santi 20 Newton, perpindahan 6 meter. Ditanyakan adalah usaha kedua anak tersebut. Yang pertama, mencari usaha Danu dengan cara mengalihkan gaya Danu dengan perpindahan 10 kali 6 meter hasilnya 60 Joule. Kemudian usaha Santi, gaya Santi 20 Newton dikalikan perpindahan 6 meter hasilnya 120 Joule. Dan usaha keduanya yaitu usaha Danu ditambah usaha Santi, 60 ditambah 160 hasilnya 180 Joule. Dua, hubungan usaha dan energi. Bagaimana hubungan usaha dan energi? Perhatikan persamaan berikut. Untuk mencari usaha, hubungannya dengan energi sama dengan delta EK atau W sama dengan delta EP. Kalian masih ingat untuk EK ini adalah energi kinetik yang bisa dicari dengan persamaan setengah mv kuadrat, sedangkan untuk energi potensial itu dicari dengan massa kali percepatan gravitasi dan ketinggian. Dan untuk memahami keterangan dari persamaan itu, kalian bisa baca keterangan di bawah ini. Bagaimana dengan laju energi? Laju energi atau daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Satuan daya adalah watt atau joule per sekon. Dan secara matematis, daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T sama dengan delta EK per T sama dengan delta EP per T. Contoh soal. Dalam waktu 0,5 menit, sebuah mesin diesel mampu melakukan usaha sebesar 2.160.000 Joule. Berapa daya mesin diesel tersebut? Diketahui T, waktu 0,5 menit, dijadikan sekon menjadi 30. Kemudian usaha 2.160.000 Joule. Ditanyakan P, daya. Kalian gunakan persamaan P sama dengan W per T. Masukkan angka yang diketahui dari yang atas tadi, kemudian hasilnya sebesar 72.000 watt. Ini adalah daya mesin diesel. Contoh yang kedua, Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Diketahui untuk M massa 45 kg, kecepatan awal V1 2,5 meter per sekon, kecepatan akhir V2 1,9 meter per sekon. Ditanyakan usaha. Untuk menjawab, kalian gunakan persamaan ini. W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Masukkan angkanya, kalian hitung, dan hasil akhir dari penghitungan sebesar min 59,4 Joule. Usaha bernilai negatif karena kecepatan Rano berkurang. Ini tanda min. Jadi usaha yang dilakukan Rano saat berbelok sebesar 59,4 Joule. Berikutnya materi pesawat sederhana.
Pesawat sederhana merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Jenis-jenis pesawat sederhana, 1 tuas atau pengungkit. Perhatikan gambar berikut ini. Keterangan gambar, W sama dengan beban, ini 100 Newton. Kemudian LB, lengan beban 50 cm dari ujung bawah sampai titik tumpu. Kemudian LK, ini lengan kuasa 2 meter, jarak dari titik tumpu sampai kuasa atau gaya kuasa. Tuas atau pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Tuas jenis pertama, yaitu tuas dengan susunan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh, gunting, catur, dan tang. B. Tuas jenis kedua, yaitu tuas dengan susunan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh, gerobak dorong dan pembuka kaleng. C. Tuas jenis ketiga, yaitu tuas dengan susunan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh, lengan bawah saat mengangkat beban dan alat memancing ikan. Tuas sebagai pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik adalah perbandingan antara beban yang diangkat W dengan gaya yang diberikan F. Pada tuas berlaku persamaan sebagai berikut. 1. M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. 2. W kali LB sama dengan F kali LK atau F sama dengan LB per LK kali W. Untuk keterangan lebih jelas, baca berikut ini. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu dan berapa keuntungan mekaniknya? Diketahui dari gambar, W ini 100 Newton ini, kemudian LB 50 cm, dijadikan meter menjadi 0,5, kemudian LK 2 meter dari titik tumpu sampai ujung F. Ditanyakan A, ini gaya angkat, kemudian yang B adalah keuntungan mekanik. Untuk menjawab, yang pertama A, gaya angkat kalian gunakan persamaan LB, lengan beban dibagi lengan kuasa kali W, lengan beban 0,5 dibagi lengan kuasa 2 dikalikan 100, sama dengan 25 Newton. Ini untuk gaya angkat. Sedangkan untuk mencari keuntungan mekanik, kalian pakai persamaan M sama dengan LK per LB, LK 2 dibagi LB 0,5 hasilnya 4. Atau M sama dengan W per F sama dengan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Kalian bisa pilih salah satu. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan setelah ini kalian catat materi yang Ibu sampaikan di buku catatan kalian, dan tugas untuk kalian kerjakan latihan soal di GCR. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.